Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya ya, Mas Purwo. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan yang ada usaha teman-teman selalu sehat, selalu diberikan kelancaran bagi usahanya, selalu diberikan kemudahan bagi usahanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perlu enggak sih berhutang saat Anda baru membuka usaha. Itu yang pertama ya, saya sarankan kalau untuk modal awal, usaha awal itu jangan berhutang ya teman-teman. Karena itu akan membebani, secara psikis itu akan membebani, belum memikirkan keuntungannya, sudah memikirkan untuk membayar hutang. Itu jangan sampai. Usahakan modal awal itu dari kita pribadi, ya nggak apa-apa. Maksudnya kita mulai dulu jaringannya dari awal, dari nol, dari bawah gitu. Kita mulai dulu jaringannya, kita bikin dulu jaringan yang bagus, kita bikin dulu pasar yang bagus, basicnya ya harus yang bagus. Kita bikin market dulu yang bagus, kalau terus basic bagus, supaya nantinya usaha ini semakin lama semakin berkembang. Nggak apa-apa, modal kecil dulu. Yang penting sudah terbentuk dulu marketnya, terbentuk dulu jaringannya. Nanti kalau misalkan kita mau berhutang itu ada waktunya tersendiri. Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ya. Ini kita membahas tentang membangun usaha dulu. Nah nanti kalau misalkan kita sudah waktunya berhutang juga nggak masalah gitu loh. Tapi untuk modal awal jangan berhutang dulu. Nah, kita modal awal misalkan mau kredit apa dulu nih? Modal misalkan mau usaha kredit barang ya, kita mulai dulu dari modal yang awal dulu. Bangun dulu jaringan, maksudnya bangun dulu nama kita. Kita fokus ke pemasaran dulu. Nah, terus begitu pun juga misalkan dengan warung ya, kita bangun dulu jaringan, kita buka dulu kecil-kecilan dulu. Terus kita edukasi dulu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang biar mereka tahu dulu bahwa kita ini berusaha gitu loh. Kalau kita ini membuka usaha, misalkan membuka usaha warung, ya biar mereka itu tahu bahwa kalau kita membuka warung gitu loh. Terus continue terus. Kita modalnya kecil, marginnya jangan terlalu besar dulu. Kalau marginnya sudah terlalu besar, kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Margin kecil dulu, asal perputaran uang itu terus. Nah, kalau mereka nanti kalau misalkan prospek sudah agak menanjak, prospek udah agak bagus, terus ya usahakan tambah modal dulu. Nah, bagaimana kita menambah modalnya itu? Kalau misalkan kita pasar sudah terbentuk nih, pelanggan kita sudah banyak yang tetap. Ya, usahakan kalau misalkan mau pinjem, jangan ke lembaga keuangan dulu, terus jangan ke rentenir, jangan. Misalkan ya kita ke saudara dulu, tapi kita pinjem itu juga seperlunya dulu. Misalnya kita buat nambah modal ini, kira-kira kita jangan jangka yang lama ya, kira-kira 2 bulan sudah balik modal gitu loh, sudah balik utang. Nah, kita buat belanja dulu. Nah, kita nanti kita ngambil untung aja dari situ, kita ngambil untung sedikit nggak apa-apa, nanti modal langsung balikkan utangnya gitu loh. Usahakan jangan banyak-banyak dulu. Nah, untuk awal-awal ya. Terus nanti kalau memang sudah prospek sudah bagus, sudah bertumbuh, jaringan sudah terbentuk, pasar sudah terbentuk, nah baru kalau memang merasa sudah yakin, Anda memang sudah yakin, boleh Anda mengajukan kredit gitu, mengajukan utang atau menghutang atau nah apa sih misalkan kriteria usaha kita sudah bertumbuh itu seperti apa? Kriteria sudah bertumbuh itu usaha kita yang saya alami ya, ini sharing, permintaan sudah banyak, sedangkan modal kita kurang gitu loh. Misalkan usaha kredit ya, kayak saya kan usaha kredit, permintaan sudah ngelis antri banyak, perputaran sudah bagus. Salah satu tanda-tandanya bahwa kita sudah harus menambah modal itu tidak ada berhutang. Kita bisa menjual barang yang misalkan kita yang beli beberapa tahun lalu, menjual barang misalkan kita untung 100-200 dulu kita belikan emas. Nah, bisa kita jual itu emas untuk menambah modal, atau kalau kita ada tabungan ya bisa kita nambah dari tabungan itu. Nah, asalkan kita ada komitmen bahwa yang kita pinjam atau modal yang kita tambahkan ada komitmen untuk membayarnya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru ingin membuka usaha. Ya kecil-kecilan dulu nggak masalah, yang penting jangan modal hutang dulu gitu loh. Lalu nanti itu hutang itu ada saatnya gitu. Terus kenapa ada pertanyaannya, kenapa orang kaya itu berhutang, orang yang perusahaan gede seperti itu berhutang lah. Perusahaan segede itu, orang-orang kaya seperti itu, mereka marketnya sudah terbentuk gitu loh. Terus contoh misalkan perusahaan-perusahaan yang top-top itu ya, terus utangnya kok sekian miliar gitu, terus usahanya kok bisa bertumbuh lah. Itu mereka juga sudah berjalan, usaha itu sudah berjalan. Nah, itu utang mereka itu akan terbayar dari income mereka itu. Mereka juga ada perhitungan bahwa
keuntungan itu bisa buat membayarkan cicilan hutang mereka gitu loh. Kita harus berpikir ke situ, bukan kita menjadi inspirasi lah, wah perusahaan yang segede itu jalan usahanya hanya dengan utang. Tidak seperti itu. Mereka dari awal-awal sebenarnya mereka juga nggak berutang. Mereka itu mengumpulkan modal dari beberapa orang, terus menjadi grup itu nggak berutang. Mereka mengeluarkan modal pribadi dulu gitu loh. Baru kalau prospeknya bagus ke depannya, baru mereka mengajukan modal ke bank, mengajukan modal usaha seperti itu. Jadi tidak serta-merta mereka itu hanya untuk mendirikan usaha terus serta-merta dengan hutang ke bank, itu tidak. Bank juga seperti itu. Mereka juga menganalisa minimal usaha sudah harus berjalan minimal 2 tahun gitu kan. Terus surat izin pendirian usaha ya. Nah, mereka juga mempertimbangkan usaha yang sudah berjalan, bukan kita baru mau mengurus siup terus kita minjem ke bank juga nggak bisa gitu loh. Contoh yang modal yang subsidi ya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman yang baru ingin mulai usaha, terus modalnya dari mana ya? Nggak apa-apa, modal itu dari awal nih, dari nol aja juga bisa. Gitu. Kita modal ngomong juga bisa sebenarnya. Nah, contoh yang gampang ya, kita usaha modal nol gitu, kita dari reseller ya. Misalkan ada orang yang mau jual motor ya, kita jualkan. Misalnya jual motor berapa? Pihak yang mau jual 5 juta. Nah, nanti terus teman-teman juga jangan tinggal modal 5 juta ya, terima bersih ya Pak. Ya, nanti saya jualkan seberapa pun lakunya, sisanya buat saya. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana gitu loh, kita bisa mengambil income dari situ. Itu kita juga modal nol juga, modal nol doang ya, nggak modal nol ya, maksudnya kita juga nggak modal uang, cuman modal omongan gitu loh. Itu dari situ, dari yang hal-hal kecil seperti itu kita bisa jadikan motivasi kita gitu. Jangan berhutang dulu sebelum kita membutuhkannya gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan bagi teman-teman yang baru ingin memulai usaha gitu. Sebaiknya jangan utang dulu lah gitu loh. Sebelum usaha itu benar-benar memang sudah jalan, terus teman-teman tahu pangsa pasarnya sudah bertumbuh, tahu resikonya di usaha itu, terus cara mengatasinya gitu loh. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.